I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my stand and go out of this world and right on time. Oh, never in my life. Halo guys, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya, gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Dunia Dix. Apa kabar semuanya? Waduh, udah lama banget nih gua nggak bikin vlog karena dengan kesibukan sehari-hari. Gua hari ini bareng sama Isan, sepupu gua dan kakak gua, keponakan gua dan kakak gua. Nah, gua hari ini mau OTW sini. Mau OTW ke Ciamis. Liburan. Oke, gua sekarang pengen nanya-nanya sama Isan. San, apa kabar San? Alhamdulillah baik-baik saja. Oke. San, kesibukan sehari-hari apa? Kesibukan kerja. Kerja di mana San? Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Minggu libur, tidur di rumah. Kerja di itu, di BJB. BJB itu apa San? Bank BJB, Bank Jawar Banten. Oh, Masih outsource, belum pegawai tetap, masih di arsip. Tahu arsip? oke, tahu. Tukang nyimpenan dokumen kredit. San, udah punya pacar belum? Belum. Belum punya pacar. Kenapa belum punya pacar San? Tadinya pengen ke teteh teller atau ke teteh customer service, tapi sayangnya udah di atas usia aku baru 21, mereka udah 25, 26, 27. Aku nggak suka yang tua-tua, ribet. Padahal San, yang tua-tua itu ngemong loh San. Ngomong itu apa? Ngomong tuh apa ya? Ngelonin. Kamu mau yang muda-muda. Sekarang Isannya usia berapa San? 21. Usia 21 ya? Tuh lagunya Haredang. Ganti. Usia 21. Pakai AC. San, di Ciamis rumahnya di mana San? Maksudnya tepatnya di sebelah mana sih? Kan Ciamis itu kan luas banget ya. Di Cisaga, di Bangun Harja, di Luwung, di perbatasan sama Jawa Tengah, pas-pasan banget perbatasan di situ. Berarti pedalaman lah ya? Pedalaman banget. Kalau ke kota itu Kurang lebih berapa jam? Berapa menit? kalau 20 menit sih, itu kan maksudnya 20 menit lega ya, jalannya lowong keneh lah, gak macet gitu. Kalau di Lembang nih, kalau di Bandung kayak ke Cikole Kledeng ya ada? Nggak, lebih. Jauh tuh, nggak ke Setiabudi mungkin ya? Iya, bisa. Kayak situ lah, dari Cikole ke Setiabudi jauh lah, dari rumah ke kantor gitu, ke pusat kota. Kalau mau ke warnet, ke apa-apa ya di situ pusat kotanya gitu, jauh. Tapi di rumah ada fasilitas internet atau belum masuk San? Masih sedikit. Kalau kayak smartfren udah ada, bahkan towernya dekat rumah. Smartfren itu penuh. Oh, berarti jadi bagus jaringannya ya? Bagus jaringannya. Kalau penuh. misalkan kayak wifi gitu, kayak IndiHome, TP-Link gitu, belum ada? Belum tahu, soalnya belum pernah nemuin ada yang punya wifi ya di sana. Ya paling pakai TP-Link, katanya lumayan bagus di situ, di pedalaman, di Luwung, di Bangun Harja tuh gitu. Ini kita nih dari Lembang ke Bangun Harja ke Ciamis, kira-kira perjalanan berapa jam nih kita nih? 5 jam 5 jam. Kalau lancar. Kalau misalkan macet bisa sampai 10 jam kali ya? bisa. Saya pernah 18 jam Oh ya? naik bus. Itu pas acara apa? Lagi liburan atau apa San? Pergi liburan, lebaran ya. Lagi SMP SMA sama Arif. Oh, sampai 18 jam. 18 jam dari Cikole ke Bangun Harja gitu. Luar biasa ya. Luar biasa. Mungkin orang-orang pada mudik mau balik ke Jawa kali ya. Gitu. Apalagi libur panjang udah seminggu ini. Aduh. Tapi mudah-mudahan sih hari ini nggak macet ya. Enggak lah. Karena sekarang kan hari Minggu tanggal berapa ini? Tanggal 1 November. Mudah-mudahan orang-orang udah pada balik ke Jakarta, ke tempat rumahnya masing-masing.
mudah-mudahan kita pergi ke Ciamisnya nggak macet ini. Ya. Dulu SMA di mana? San? Di SMA 1 Lembang. SMA 1 Lembang. Sekarang kuliah di mana? Pernah kuliah di UPI tapi keluar. Sekarang lanjut kuliah lagi nggak? Lanjut kuliah lagi biar Ambil jurusan apa, San? Administrasi bisnis. Berarti kalau administrasi bisnis nanti sarjananya apa? SE atau SM? SE. SE ya? Sarjana ekonomi. Bukan sarjana manajemen, bukan ya? Enggak, bukan. Masuknya sarjana ekonomi SE. Gitu. Satu sekarang tuh kerja di Bank BJB cabang Banjar ya. Cabang Banjar. Udah berapa tahun, San? Baru setahun setengah. Masuk itu Juni 2019. Oh. Masih baru. Masih baru ya? newbie. Masih noob. Hobi apa, San? Nonton anime. Kalau dulu mah baca puisi. Tapi sekarang ada plusnya ya hobinya selain nonton anime ya. Apaan? Plusnya makan. Makanya sekarang bodinya waduh, depan belakang bempernya luar biasa, Bos. Seksi banget. Kemarin aja gua sama Ihsan futsal ya. Dia 10 menit juga udah mau pingsan. Gua ketawa-ketawa aja sendiri. Karena emang bener ya, jadi pengaruh berat badan itu kita kalau olahraga itu emang bener-bener capek. Karena bobot kali ya, jadi lebih lebih berat bawahnya gitu. Tapi banyak juga yang bobotnya gede, olahraganya kuat karena dia terbiasa olahraga. Sedangkan Ihsan ini dia udah gak biasa badan gede gitu, baru kaget lah gitu. badan gede. Mungkin kalau misalkan 2 tahun 3 tahun yang lalu Ihsan waktu badannya kecil olahraga 1 jam 2 jam mungkin dia kuat. Tapi sekarang dengan bobotnya yang besar sekarang yang gede ini dia cuma kuat 10 menit gitu. Nah, makanya San, bodinya harus dikurusin lagi San. Soalnya gini, body gede itu nggak sehat kalau menurut saya. Karena apa? Karena dia bisa terjangkit diabetes, jantung dan lain sebagainya. Karena bobot-bobot yang besar itu gampang terserang penyakit. Beda sama yang badannya kecil gitu. Yang kecil mah kelaparan. Oh iya San, Ihsan tuh berapa bersaudara San? Dua. Laki-laki atau Ihsan tuh anak paling kecil atau paling gede? Anak paling kecil. Anak paling kecil. Ihsan anak paling kecil berarti dia punya kakak ya. Kakaknya cewek cowok San? Cowok. Udah nikah? Udah. Oh, udah nikah. Berarti Ihsan udah punya anak belum? Aku Enggak, kakak udah punya anak satu. Cewek. The Hubs. Berarti Ihsan udah jadi om ya? Udah jadi om. Uncle Salim. Biar kayak di film si Elif dulu kan Salim itu ganteng, tak kayak saya gantengnya. Kalau masih kecil badannya. Sekarang mau jadi Uncle ya elep. Awaknya juga elep. Ihsan dulu sebelum kerja di bank, Ihsan kegiatan apa San? Jadi pelatih teater. Pelatih teater di Saung Sastra Lembang. Di Saung Sastra Lembang pelatih teater. Kayak gimana sih San teater San? Gimana ya, teater kalau bisa dibilang itu awalnya ekskul di sekolah, di SMA, di SMA 1 itu awal-awalnya cuma ekskul doang, tapi karena kekuatan maksudnya di ekskul itu udah punya nama di tingkat nasional tuh ekskul kita tuh gitu, sering banget juara satu nasional. Jadinya untuk makin menguatkan nama itu, jadi yang asalnya cuman ada di SMA 1 ya ekskulnya, jadi ada di beberapa sekolah dan akhirnya membuat suatu komunitas utuh gitu. Jadi di luar ekskul, jadi komunitas berdiri sendiri gitu. Tanpa dibentuk dengan sengaja gitu ya? Ya gitu, tanpa disengaja ya otomatis dengan banyaknya kuantitas orang dan juga kualitasnya ya maka terbentuklah Sastra Lembang secara utuh, bukan sebagai ekskul tapi sebagai suatu komunitas sendiri gitu. Jadi komunitas seni lah ya? Ya komunitas seni sendiri, bukan ekskul gitu. Tapi masih ada ekskulnya, tapi kalau di luar ekskul mereka kan masing-masing ekskul sekolah, misalnya di SMA 1, di SMP 1, SMP 2 gitu. Itu masing-masing ekskul. Tapi kalau misalnya ada event besar, itu dari 8 sekolah kalau nggak salah bersatu gitu. Utuh jadi Saung Sastra Lembang. Ihsan semenjak menekuni dunia teater, dunia seni, apa prestasi Ihsan yang pernah Ihsan raih? Bukan teater aja, ternyata di Saung Sastra tuh ada puisi juga, baca puisi, musikalisasi puisi, tulis puisi, ya pokoknya yang berhubungan dengan kesusastraan di Indonesia aja gitu. Tapi pernah berprestasi Ihsan? Alhamdulillah pernah.
juara 1 nasional. Yeay. Juara umum, juara 1 nasional di UPI lombanya. Baca Itu- puisi. baca puisi. Berarti Isan mengalahkan berapa ribu orang atau berapa ratus orang atau berapa puluh orang, San? Atau berarti nasional ya? Nasional singkatnya. Jadi di UPI itu ada 2 kategori. Yang pertama kategori pelajar. Waktu itu saya masih pelajar, masih SMA, kelas 3, kelas 12, kelas 12. Dan yang satunya lagi kategori umum, bebas untuk usianya gitu. Kategori pelajar untuk SD, SMP, SMA atau aliyah dan sebagainya gitu. Nah, jadi saya dapat juara 1 di kategori kategori pelajarnya, dapat juara 1. Dina. Udah kelihatan banget ya bro ya, orang Ciamisnya. Nah, udah gitu ada juga orang lain jadi juara 1 kategori umum. Nah, di situ dikalkulasiin lagi gitu jumlah nilainya yang dikasih sama juri. Jadi juara 1 sama juara 1 tuh diaduin lagi tingkat nilai tingginya untuk mendapatkan juara umum yang akan mendapatkan Piala Rendra. Jadi Piala Rendra ini tuh pialanya WS Rendra ya, penyair terkenal di Indonesia. Legend banget lah pokoknya WS Rendra. Siapa yang nggak kenal ya? Siapa yang nggak kenal sama WS Rendra gitu. Aku pun juga orang awam ya di dunia sastra juga kenal, tahu siapa. Tapi tahu WS Rendra gitu pasti. Walaupun tidak memahami WS Rendra itu maksudnya lebih detailnya. Kalau misalkan orang-orang sastra mungkin pada tahu ya WS Rendra. Tapi saya juga walaupun bukan orang seni sastra, tapi tahu WS Rendra itu dia salah satu seniman atau penulis juga kali ya. Penyair, penulis puisi, penulis puisi terkenal di Indonesia. Mungkin dunia kali ya. Bisa jadi dunia. WS Rendra udah dikenal sampai Jepang, Prancis bahkan. Oh ya? Iya. Udah terkenal. Jadi Indonesia tuh jangan diremehin seninya. Jadi kesenian kesusastraan di dunia itu paling tinggi itu Prancis. Indonesia tuh udah disandingin sama Prancis. Wow, luar biasa ya. Makanya San bangga nggak menjadi seniman sastra, San? bangga. Bangga. Coba saya pengen nanya ya, kelemahan seni di Indonesia itu apa, San? Gak ada uangnya. Gak ada uang. Jadi kurang dihargai oleh pemerintah kali ya? Bisa jadi itu salah satunya ya. Bisa jadi gimana kita gimana si komunitas itu sendiri memanajemen keuangan di situ gitu. Bisa jadi ya kita tanpa bisa jadi nggak dapat uang sama sekali gitu kalau misalnya tampil gitu. Bisa jadi gitu. Tapi kalau misalnya manajemennya bagus ya oke, it's okay wae gitu. Tapi yang jadi kurang di Indonesia tuh nggak ada gitu sama sekali kegiatan seni yang diliput sama TV itu jarang banget. Bener sih ya. Bukan jarang, bahkan cuma 1 dari 1000 pementasan gitu. Sekarang Isan masih komunikasi sama teman-teman seni, teman-teman Isan yang dulu? Masih komunikasi. Jadi kalau misalnya ada yang butuh bantuan, ini tolong bacain puisi dong, aku nggak ngerti, masih bisa ke saya gitu, minta tolongnya. Coba dong sedikit aja puisi yang pernah Isan waktu dulu juara. Coba dong sedikit aja, ya 1 bait 2 bait lah. Serabi, ya itu puisi penjajah WS Rendra itu yang puisi dimenangin dulu gitu. Dapat Piala Rendra. Jadi tapi Piala kalau misalkan Rendra setahu gua ya, kalau puisi itu kan gini, aku gitu ada, atau sekarang beda-beda. Jadi gimana style itu, ada style. Adalah paling ganteng, misalkan contoh kayak gitu ya. Itu style apa namanya? Apa ya, bisa disebut Ciamisan, bisa disebut Cianjuran, ada kan yang aku adalah bla 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 bla. Jadi ya datar aja, cuman pakai teknik doang. Bukan saya nyalahin, bukan, tapi saya nggak suka style kayak gitu. Kalau itu pakai style yang mana, San? Kalau saya mah style karena basicnya teater ya, jadi benar-benar kayak acting, stylenya jadi benar-benar mendalami puisi itu gitu. Jadi siruhnya masuk gitu ya? Siruhnya ya harus kita jadi orang yang ada di puisi itu gitu misalnya. Jadi bukan sekedar teknik membacanya, jadi aku ya suaranya di berat-berat gitu misalnya. Harus datar, harus powernya di situ-situ aja enggak. Jadi fleksibel lah. Puisi yang style saya tuh gitu, fleksibel aja. Oke, mantap. Coba dong Isan sekarang ngasih saran buat pemerintah, buat dunia seni, San. Gimana, San? Biar mudah-mudahan ditonton sama orang-orang pemerintah ya. Karena mungkin jeritan hati mantan pemain teater yang dianaktirikan mungkin ya. Coba San, apa San? Apa namanya?
saran lah buat pemerintah. Jadi gini bang pemerintah, lirik lah tuh teater di Indonesia. Teater itu ruh di kesenian, semua kesenian. Teater itu ada musik, ada tari-tarian, ya ada dialog, monolog gitu kan. Itu enggak juga kehidupan kita itu teater gitu. Bapak pemerintah dikasih peran jadi misalnya bupati, jadi wakil bupati tuh peran kayak di teater juga gitu. Sutradaranya siapa ya? Sutradaranya Tuhan kita gitu. Udah ada yang ngatur peran kita siapa, tugasnya ngapain aja, ya sama. Teater juga gitu. Ya dilirik, ya harus dilirik lah. Jangan dianaktirikan lah ya. Jangan dianaktirikan ya teater. Emang kenapa teater itu kurang ya? Emang gak ada pendidikannya gitu, nggak dijadikan pendidikan umum. Beda sama olahraga ya. Beda sama olahraga ya. Kalau olahraga emang dididik lah, dilirik lah ya oleh pemerintah lah ya. Ada pendidikannya juga kan. Kalau teater jarang karena ya itu tadi mahal, bisa jadi mahal teater itu. Bisa jadi kalau nggak mahal sama sekali bisa jadi gratis gitu teater itu. Ya tapi nanti feedbacknya ya gratis lagi. Betul. Gitu. Begitu sih. Ya kan kayak Reza Rahadian, Chelsea Islan itu kan di teater di mana itu teater Koma. Kalau nggak salah Reza Rahadian tuh kan ada duitnya sekarang jadi aktor termahal 3M, sekali main 3 miliar, udah ngelebihin. Tapi emang keren ya rejahan harganya. Iya, itu anak teater loh dulunya. Pasti sih kalau misalkan jebolan artis atau misalkan pemain film yang jebolan-jebolan anak-anak dari teater itu emang keren-keren sih. Keren-keren. Beda sama yang instan, bener. Kalau yang instan tuh hambar lah ya kalau kita nonton tuh ya. Beda kan kayak si Reza gitu kan. Terus siapa lagi yang perempuan tuh? Kalau Tamara Blesensky juga anak teater ya? Teater. Tamara Blesensky, kalau yang old klasik gitu ya, klasik-klasik Happy Salma kan. Pernah kan didagoti house Happy Salma, Reza Rahadian, Chelsea Islan. Kalau nggak salah si Ucup Valentin juga si Upe anak teater ya San ya? Anak teater kalau nggak salah. Yang main di juga. apa? Yang main di Preman Pensiun. Oh sama satu sanggar sama Isan ya? Kayaknya mah waktu dulu kan belum jadi betul Song Sastra Bang, masih sekedar kita nggak maksudnya satu alma mater lah ya. Satu alma mater ekskolnya gitu Di SMA 1 Lembang ya? Ya teaternya satu alma mater. Cuman namanya dulu belum Sastra benar-benar Lembang. Song Sastra Lembang, mungkin masih sanggar biasa gitu. Tapi peminatnya saya yakin sama. Cita-cita Isan sekarang apa San? Setelah Isan masuk dunia perbankan, cita-citanya apa? Apakah menjadi bankir Pertama gitu, atau misalkan ya cuman apa gitu? Misalkan cita-citanya sebenarnya Isan tuh punya cita-cita, oke lah kita kerja di bank, tapi cita-citanya saya pengen jadi pengusaha. Jadi misalnya gini, di bank itu cuman hanya mencari relasi untuk Isan menjadi seorang pengusaha gitu. Atau misalkan ya udahlah aku mau pengen jadi pekerja aja daripada jadi pengusaha gitu kan. Karena apa kan? Karena sekarang gara-gara Covid ini usaha pengusaha itu waduh pusing hancur lah. untuk sekarang menjadi sekarang. Walaupun nggak semua pengusaha ya, karyawan juga banyak gitu kan yang mengalami PHK dan lain sebagainya. Apa tuh soal? Cita-cita tetap sih kalau cita-cita pengen jadi aktor Hollywood sampai sekarang. Luar biasa. Tapi nggak jadi masalah sih kalau misalkan kita kan nggak tahu ya. Oh ya. Kayak siapa tuh yang suaminya Iko Uwais. Iko Uwais kan dia nggak mimpi-mimpi gitu kan. Maksudnya nggak mimpi sama sekali. Mimpi acan. Mimpi acan. Jadi aktor Hollywood. Dengan Ruhian kan. Betul. Main lagi tuh Hollywood. Ya kayak gitu sih. Pernah kan masuk koran juga ditanya cita-cita apa? Aktor Hollywood. Itu ngetawain ngewawancara seri senyum. Wah, serius. Tapi sampai sekarang masih tetap walaupun ya nggak maksudnya jauh lah ya. Ya, sekarang jauh lah. Masalah ya. Dari jalur sastra tuh sekarang lagi jauh gitu. Masih di jalur perbankan ya, kalau misalnya jalur kedua cita-cita perbankan jadi direktur dong, biar banyak duit. Ada sekarang mah duit. Betul, sekarang tuh duit. Gitu. Target nikah usia berapa San? 25? 25? 4 tahun lagi lah. 4 tahun lagi. Asli ini? Asli. Kalau misalkan melencet dari 25?
nggak jadi masalah, bakalan kecewa. Gimana Allah? Itu kata mama. Surga ada di telapak kaki ibu padahal rorombeheun ya. You know rorombehen? You know rorombehen? Rorombehen itu sariawan di kaki. Gitu, harus nurut lah. Ya lah, Atau masalah. rindu. Renda, kaki renda. Berenda. Gimana bro? Seru kan ngobrol sama Ihsan? Ternyata Ihsan itu wawasannya luas juga. Gitu. Oke guys, ngobrol-ngobrol santainya bareng Ihsan cukup dulu lah ya. Seru, terus asik, banyak ilmu yang didapat juga. Ya pokoknya banyak banget lah. Mudah-mudahan ya Pak ya, Ihsan sukses terus. Amin. Menjadi orang yang berguna, menjadi Amin. orang baik, Amin. jangan jadi orang pelit gitu kan. Amin. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Subrek. Subrek. Gratis. Tombol merah. Oke guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.